Om Swastiastu. Selamat sore, perkenalkan saya Niputu Desi Natalia dari kelas 11 Accommodation Perhotelan. Jadi absen saya 11. Nah, hari ini saya bakal menjelaskan sedikit materi tentang IFO, yang dimana ini akan membahas tentang gambaran umum manajer atau manajemen kantor depan pada departemen hotel. Nah, manajemen sebagai fungsi terdepan yang dilaksanakan oleh manajer sendiri, yang dimana ini sangat berhubungan sekali dengan usaha orang lain untuk mencapai sasaran objektif atau sasaran tertentu, yang sehingga seringkali manajer senantiasa terlibat dalam pembuatan keputusan yang dilakukan dengan sehubungan dengan pekerjaan bawahannya. Nah, oleh karena itulah manajer sering sekali disebut is getting things done crowd over people. Ini memiliki arti membuat pekerjaan tergarap dengan tangan orang lain. Selain dari definisi di atas, ada juga beberapa orang memberikan definisi soal manajemen is dedication making, di mana manajemen adalah pengambilan keputusan. Nah, dari definisi inilah menimbulkan bahwa pembuatan keputusan menjadi lebih baik apabila dia sesuai dengan bidang operasionalnya. Contohnya saja di beberapa kelompok kecil organisasi, misalnya di hotel. Di sana terbagi menjadi manajemen pemasaran, manajemen tata boga, manajemen teknik atau engineering, manajemen kantor depan atau FO, manajemen tata geraha, dan manajemen housekeeping. Di sini juga ada beberapa pakar yang mengatakan, pakar itu bernama Stoner. Nah, ini dijelaskan tahun 1991 di halaman 6. Manajemen adalah perencanaan, pengawasan, dan pengurusan terhadap kegiatan organisasi, yang dimana sumber organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari definisi inilah menimbulkan 3 unsur. Yang pertama itu proses, sumber organisasi, dan juga tujuan. Oke, dari penjelasan ketiga unsur di atas, jadi kita masuk kepada penjelasan proses. Jadi proses itu merupakan cara sistematik untuk mencapai suatu proses manajemen kantor depan hotel, dimana kegiatan ini pun masuk ke dalam tabel, yang dimana tabel ini terdiri dari 4 aktivitas. Yang pertama initial aktivitas, prospecting aktivitas, operating aktivitas, dan appraisal aktivitas. Yang selanjutnya ini juga terbagi dalam beberapa kegiatan, yang dimana pertama itu ada planning yang sudah seperti saya jelaskan di awal, itu merupakan perencanaan, organisasi, coordinating staffing, ya, itu merupakan koordinasi atau mengkoordinir staff. Selanjutnya itu directing, controlling, leading, yang dimana ini merupakan melakukan kontrol pada saat kegiatan dilakukan. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan kegiatan akhir setelah ketiga kegiatan sebelumnya itu sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya kita masuk kepada pembagiannya ini, dia berkoordinasi terhadap apa. Nah, di planning dan evaluasi itu termasuk ke dalam revision in plan atau perencanaan. Nah, dari 4 kegiatan di sini, setiap dua bagian itu termasuk ke dalam. Nah, misalnya saja planning dan evaluasi itu merupakan masuk ke dalam bagian revision in plan atau perubahan perencanaan kerja. Nah, sedangkan organizing, controlling, staffing itu masuk organizing, coordinating, staffing, dan directing, controlling, leading itu termasuk ke dalam change in procedure, yang dimana ini merupakan perubahan prosedur kerja. Setelah dari 4 kegiatan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi sekarang kita masuk ke dalam planning atau perencanaan. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian sudah mengerti soal planning atau perencanaan? Nah, pasti sudah. Oke, saya jelaskan lagi. Jadi planning atau perencanaan itu merupakan penentu segala sesuatu sebelum melakukan kegiatan yang sebenarnya. Dari planning atau perencanaan. Nah, di planning atau perencanaan ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, usaha menyusun alternatif tujuan. Yang kedua, menyusun strategi kebijaksanaan atau menyusun strategi yang akan dilakukan untuk menghadapi persaingan pasar.
Selain itu, yang ketiga itu merupakan fungsi terakhir. Fungsi ini berfungsi menyusun taktik yang akan dijalankan untuk menghadapi perubahan dan persaingan pasar industri pada saat ini. Nah, dari fungsi itulah menentukan seluruh bagian planning itu menjadi penentu jalannya dari operasional penting hotel di waktu yang akan mendatang ini. Mengenai planning atau perencanaan, jadi planning itu harus bersifat komprehensif. Mengapa harus bersifat komprehensif? Karena planning ini merupakan kegiatan yang harus menyeluruh. Langkah-langkah yang dilakukan pada saat planning ini harus menyeluruh. Sehingga di sini juga ada pakar menjelaskan. Pakar itu bernama Connor's 2 yang dijelaskan pada tahun 1980 di halaman 453. Selain itu, ada juga satu pakar yang menjelaskan tentang planning itu sendiri atau pengertian planning. Pakar itu bernama Connor's yang dimana ini dijelaskan tahun 1980 di halaman 453. Di sini dia menjelaskan perencanaan harus mendukung pencapaian tujuan organisasi dan merupakan tolak ukur bagi fungsi manajemen dalam pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan mengkoordinir dan lain-lain. Selain itu juga planning merupakan fungsi bagi setiap orang atau fungsi bagi orang itu sendiri dalam suatu organisasi, baik itu secara horizontal maupun vertikal. Efisien. Mengapa planning harus efisien? Karena harus dilakukan dengan baik atau dengan sebaik mungkin dan dengan budget atau biaya yang sekecil mungkin. Planning, contoh untuk planning. Jadi saya akan bahas contoh untuk planning di kantor depan hotel atau front office hotel. Jadi ada beberapa yang memang sering dilakukan di kantor depan hotel. Contohnya itu planning program kerja tahunan, planning khusus untuk karyawan, planning harga jual kamar atau rate, planning cuti karyawan, planning perencanaan program outing, dan planning dilaksanakannya kegiatan draft tahunan ataupun draft bulanan. Nah, jadi itu yang sudah bisa saya jelaskan sedikit mengenai tentang manajemen kantor depan. Sekiranya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika dalam penjelasan ada beberapa yang memang masih kurang. Akhir kata, saya Niputu Desi Natalia pamit undur diri. Om Santi 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 Om.